Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara melakukan register pengarang dan submit artikel di Politik Kita Jurnal Ilmu Kesehatan. Jurnal Ilmu Kesehatan ini telah terakreditasi Sinta 4 pada tahun 2019. Kemudian untuk memasukkan artikel ke dalam jurnal ini bisa dilakukan dengan cara pertama-tama kita masuk ke web. Di Google Share ini kita bisa mengetik Poltek Kita. Setelah kita ketik Poltek Kita, maka akan muncul hal-hal yang terkait dengan Poltek Kita Jurnal Ilmu Kesehatan. Kita bisa klik, kemudian setelah kita klik, kita akan masuk ke dalam jurnal ini. Nah, dalam jurnal ini kita lihat skopnya itu meliputi keperawatan, kebidanan, kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan promosi kesehatan. Politik Kita ini terbit 2 kali dalam setahun pada bulan Mei dan bulan Oktober. Meliputi original artikel, case study, dan review. Dapat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, di bagian sebelah kanan ini kita bisa melihat editor team, peer review, dan seterusnya. Namun hal yang terpenting adalah di bagian bawah ini ada tentang template. Nah, kalau kita klik template yang ada di bawah sini, maka kita akan menemukan template penulisan di Politik Kita Jurnal Ilmu Kesehatan. Nah, kalau Bapak Ibu memang berminat untuk mempublikasikan artikelnya di Politik Kita ini, maka sebaiknya sebelum Ibu mensubmit jurnal artikelnya, maka sebaiknya template ini Bapak Ibu download dulu. Kemudian setelah di-download, maka pembuatan artikelnya, pengetikan artikelnya itu mengikuti pedoman template ini. Nah, di sini judul bahasa Indonesianya dalam bentuk huruf besar, kemudian judul bahasa Inggrisnya dalam bentuk huruf kecil, kemudian penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga. Ini jika penulis berasal dari berbagai institusi, maka di kode pengkodeannya penulis pertama, institusi penulis pertama, kemudian penulis kedua, dan seterusnya. Kami membutuhkan email penulis korespondensi serta nomor telepon yang sekiranya dapat dihubungi. Nah, setelah nanti ini dipublish, nomor telepon ini akan kami hilangkan, cukup dengan email korespondensi saja. Demikian seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan template dari artikel dari jurnal ini, maka kita perlu juga mendaftarkan ID kepengarangan kita itu di ORCID. Ya, bagaimana caranya? Ini biasanya kita lakukan registrasi, kemudian beberapa pertanyaan termasuk nama, kemudian hal-hal data email itu ORCID biasanya meminta. Dan setelah kita melakukan registrasi, ada permintaan
dan dikirimkan ke email yang kita masukkan untuk mengklik dari email yang kita masukkan tadi. Untuk memverifikasi kita berafiliasi dengan apa? Dalam hal ini kalau misalnya Anda berasal dari Poltekkes Kemenkes Palu, maka ditambahkan di afiliasi ini, employer ini diketik Poltekkes Kemenkes Palu. Termasuk juga dalamnya nanti data-data tentang kualifikasi dan pendidikan, kemudian posisi dan keanggotaan membership dan service dan seterusnya. Sebaiknya sebelum Anda mempublikasi, lakukan dulu registrasi di ORCID ini untuk Anda mendapatkan nomor ID ORCID. Nah, ini adalah salah satu contoh dosen di Poltekkes setelah melakukan pendaftaran, maka dia mendapatkan ID ORCID dari ORCID ORG ini. Nah, hal-hal lainnya yang mungkin perlu dilengkapi adalah melengkapi pada saat registrasi nanti, data-data berikut inilah yang dibutuhkan untuk mengisi registrasi. Nama, afiliasi, nomor ORCID, kemudian email, boleh menggunakan 2 email, kemudian siapkan username Anda, passwordnya yang standar, atau yang mungkin yang mudah Anda ingat. Nah, setelah kita membuat artikel kita sesuai dengan template yang telah kita unduh tadi di jurnal politik kita ini, maka selanjutnya kita sudah bisa melakukan registrasi. Ya, registrasi. Kita lakukan registrasi. Kemudian apa saja yang masuk dalam registrasi itu tadi yang kami sampaikan di awal. Nama, kemudian nama akhir, nama keluarga, kemudian berafiliasi dengan Poltekkes Kemenkes Palu atau afiliasi apapun yang Anda saat ini miliki, negara, email, dan seterusnya. Jika hanya ada satu email di sini, maka gunakan email yang biasanya yang paling sering Anda gunakan. Kemudian selanjutnya adalah setelah mengisi registrasi tadi, kita sudah mendapatkan kesempatan untuk mensubmit. Maka sebelum kita mensubmit, jika dalam artikel kita itu menyertakan nama-nama penulis lain, maka perlu juga kita siapkan nama, afiliasi, email, dan ORCID. ORCID ini nanti bermanfaat jika kita sudah banyak tulisan. Ketika kita ingin mengklaim di Google Scholar, itu memudahkan sistem untuk menemukan spesifik ID kita. Nah, setelah kita masuk ke bagian submit artikel, ini adalah beberapa contoh. Dalam hal submit artikel ini, submission ini ada 5 tahapan yang penting. Yang pertama adalah permintaan submission itu ada beberapa hal-hal yang perlu kita centang, dicentang, kemudian setelah selesai centangan tersebut kita bisa memberikan komen kepada editor, misalnya bahwa tulisan saya ini tulisan yang original, tidak pernah belum atau tidak dalam submit ke jurnal yang lain, dan kami berharap editor dapat menerima tulisan kami ini. Kemudian bagian upload submission. Nah, dalam upload submission ini yang perlu diupload adalah artikel teks,
yang tadi kita buat berdasarkan template yang telah kita unduh, kita isi sesuai dengan hasil penelitian kita, artikel teks. Kemudian dalam submit artikel teks ini, kadang-kadang juga kalau kita merasa bahwa data pendukungnya itu kita mau masukkan juga, itu bisa kita lakukan di upload file ini. Ya, upload file, kemudian data pendukung, data entry data, atau data analisisnya. Nah, setelah kita save dan continue, maka kita masukkan lagi metadata. Pada bagian ketiga ini, pada tahapan ketiga ini, kita memasukkan contoh judul. Nah, apa judul dari penelitian kita? Kemudian kita masukkan abstraknya. Kemudian jika ada kepakaran lain, maka kita tambahkan add contributor. Nah, kemudian kita tambahkan penulis yang lain, masukkan emailnya, negara, dan ORCID. Jangan lupa ORCID ya. Kemudian afiliasi. Nah, setelah itu, jika berhasil, maka akan muncul kode hijau sebelah kanan atas bahwa author edit atau pengarang sudah ditambahkan. Jika ada pengarang yang lain, bisa ditambahkan di add contributor ini. Setelah lengkap, kita setelah mengisi add author tadi, maka sistem juga meminta apa keyword dari artikel kita. Kemudian copy semua referensi yang ada dalam artikel kita, masukkan di sini dan di paste. Setelah itu save and continue. Setelah itu ada konfirmasi bahwa submission kita sudah selesai, finish. Maka kita klik finish submission. Nah, setelah itu submission complete. Kita bisa mereview, melihat apakah submission kita itu sudah direview atau bagaimana kondisinya oleh jurnal, oleh administrator jurnal. Maka kita bisa melihat perkembangannya dari review submission, atau kita ingin menambahkan lagi artikel yang baru, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh suatu penelitian yang dilakukan oleh Ibu Nurle Umar dan kawan-kawan tentang analisis prosedur tindakan resusitasi pada neonatal dengan asfiksia di ruang peristi Rumah Sakit Umum Anutapura, Palu. Nah, selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana cara untuk praktik penggunaannya. Ya. Pertama-tama kita membuka folder kita di sebelah atas kanan, bagian register. Kita akan mencoba melakukan registrasi. Nah, ini seperti yang saya tampilkan tadi. Ini yang perlu kita isi. Nah, okay. Sebagai contoh, penelitian tadi yang kita
Kita masukkan kemudian afiliasi, kemudian negara, kemudian email, kemudian username. Username ini sebaiknya dari nama kita saja, ya. Gunakan huruf kecil dengan underscore nama akhir untuk memudahkan kita membuat password yang mudah. Ya, untuk latihan ini kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang repeat password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, kita centang. Kemudian jika Anda juga berminat sebagai reviewer, Anda dapat mengisi permintaan untuk menjadi reviewer. Namun jika Anda tidak ingin menjadi reviewer, cukup langsung register saja. Nah, dari yang sudah kita lakukan, ternyata registrasi kita sudah dinyatakan lengkap. Kemudian kita membuat submission baru, make new submission. Nah, kita centang semuanya. Kemudian kita memberikan komen pada diterbitan jurnal ini dan kami menyatakan jurnal. Nah, kemudian kita setuju dan save and kemudian kita masukkan artikel kita. Artikel kita itu kita ambil, kemudian setelah masuk kita lanjut, kemudian setelah kita anggap cukup, maka kita lanjut. Jika kita ingin menambahkan data-data lain, seperti misalnya datanya, data pendukung, gambar, dan seterusnya, kita bisa tambahkan di tempat ini. Seperti misalnya dataset, data analisis, ya, atau lain-lainnya. Namun jika tidak ada, tidak perlu, kita cukup lanjut saja. Nah, kita save and continue. Nah, kita masukkan tadi. Jadi dalam submit, kita juga sudah harus membuka artikel kita supaya kita cukup mengkopinya saja.
copy. Kemudian abstraknya kita masukkan. Kemudian dalam hal ini yang menjadi kontributor adalah Ibu Nurlela Umar. Kemudian kita bisa menambahkan. Nah, ini nama penulis keduanya adalah dia, emailnya, kemudian negara Indonesia, ORCID. Nah, ORCID ini tadi kita bisa bikin di depan ya. ORCID ini kita peroleh dari sini. Kita lakukan registrasi. Kemudian registrasinya di sini. Sambil menunggu kita masukkan yang sudah ORCID yang sudah kita miliki. Kemudian ini adalah biostatement. Tempat ini kita bisa peroleh dari Sinta. Ya. Tentang kita dari departemen mana, ranking berapa kita pada Poltekkes Kemenkes Palu. Kita coba buka di Sinta ini. Nah, kita kembali tadi yang tentang ORCID. Apa-apa sih yang disiapkan ketika ingin melakukan registrasi ORCID? Pertama, nama akhir, email, ada email tambahan. Biasanya kalau primary email ini boleh kita menggunakan email institusi kita, dan additional email ini adalah email yang bukan institusional. Kemudian passwordnya dengan 8 karakter dengan satu simbol dan 1 angka. Password, dan kita bisa memilih apakah ini akan terlihat untuk semua atau hanya kita saja. Kita berharap sih, biasa sih kita klik everyone. Nah, kemudian klik dan klik register. Seperti itu. Nah, saya kembali kepada cara penentuan kita tentang author. Sebagai contoh tadi Fitriah Masulili. Kita ketik.
Setelah kita temukan, kita klik nama penulis tersebut. Dan ini kita bisa copy. Oke, copy ke di tempat view statement ini. Nah, nama pendidikan profesioners dan Sinta ID. Kemudian kita berkontribusi sebagai author, sebagai pengarang, kemudian save. Nah, jika ada penulis ketiga, maka kita tambahkan lagi namanya. Email, negara Orchid. Kita masukkan Orchid yang tadi sudah kita daftarkan di Orchid.org. Afiliasi. Setelah itu sama dengan yang sebelumnya, kita bisa mencari author departemen kita di ternyata berarti Ibu Baik Emi ini belum mendaftarkan dirinya di Sinta, maka bisa diisi saja secara manual dulu di keperawatan. Oke. Sebagai author dan save. Nah, maka kita sudah melihat setiap penulis yang berkontribusi dalam artikel ini lengkap dengan nama email dan posisinya sebagai kontak. Jadi setiap penulis itu harus melengkapi alamat email masing-masing karena sistem meminta alamat email Bapak Ibu. Setelah itu kita masukkan keywordnya.
Tetap masukkan referensi yang sudah kita bikin. Kita copy. Penggunaan referensi dalam Polte kita itu menganut style bahan cover. Nah, setelah kita masukkan semua, kita simpan dan lanjut. Penting untuk memasukkan referensi ini sesuai dengan kami anjurkan menggunakan Mendeley untuk manajemen reference. Jadi kita sudah lihat secara lengkap ada 15 artikel, 15 reference yang digunakan dalam artikel ini. Kita lanjut. Nah, kita menganggap bahwa submission-nya sudah lengkap dan finish submission. Oke. Step berikutnya kita bisa melihat apakah kita bisa melihat bagaimana dengan artikel kita. Sudah ada kita kirim pada hari ini tanggal 1 Mei 2020. Kemudian ini tadi komen untuk editor. Biasanya sih editor dan chief akan melihat dan membaca dari komen ini. Kalau untuk jurnal-jurnal internasional ini biasanya letter untuk chief editor, ada standar untuk penulisan letter tersebut. Sekiranya demikian untuk bagaimana cara melakukan registrasi dan mensubmit artikel di Polte kita Jurnal Ilmu Kesehatan. Setelah itu kita bisa lapor. Dan apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami menunggu submit artikel dari Bapak Ibu untuk memperkaya dan peningkatan Polte kita Jurnal Ilmu Kesehatan milik Poltekkes Kemenkes.